Halo, perkenalkan nama saya Mikhail Fabian Sadritan. Saya dari SMA Negeri 2 Sampit, kelas 10 IPA 6. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah beragamnya variasi yang diantaranya makhluk hidup. Kenapa gue bilang diantaranya makhluk hidup ya? Tentang itu yang terdapat di antara makhluk hidup. Keanekaragaman ini terjadi ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada gen dan yang kedua ada lingkungan. Tidak hanya itu, keanekaragaman juga meliputi beberapa gen, spesies, ekosistem. Selanjutnya mari kita pelajari keanekaragaman hayati pada tingkatan masing-masing. Check it out. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Bagian ini terjadi karena faktor membawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik atau maupun fisiologi pada setiap organisme. Keanekaragaman yang satu ini cukup mudah dikenal dengan ciri-ciri yang bervariasi. Namanya ilmiahnya sama dan perbedaan morfologinya tidak terlalu mencolok. Dan contoh keanekaragaman hayati ini ada pada dua tempat, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama kita jelaskan tumbuhan terlebih dahulu. Pada tumbuhan ada pada padi. Padi itu dengan varietasinya padi rojolele, padi ciherang, padi ciliwung, dan lain-lain. Dan kedua adalah mangga dengan varietasinya mangga arum manis, mangga manalang, mangga golek, dan sebagainya. Yang ketiga ada durian. Durian petruk, durian bawon, durian montong, dan lain sebagainya. Itu pada bagian tumbuhan. Sedangkan pada bagian hewan, itu saya akan menjelaskan 3 saja. Saya akan sebutkan, sebenarnya masih banyak lagi, cuma dengan sesuai waktunya saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama ada anjing. Anjing itu banyak, seperti anjing Gold Retriever, anjing Bulldog, anjing German Shepherd. Ada anjing yang mana lagi? Yang kedua ada kucing Angora, itu sudah pasti semuanya tahu. Yang kedua kucing Persia. Yang ketiga kucing Sphinx, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada burung dengan varietasinya burung hantu, burung garuda, burung kakatua, burung enggang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut kepada beragam hayati tingkat spesies. Apa itu tingkat spesies? Kalau yang ini bisa ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus familium yang sama hidup satu tempat. Nah, contoh tingkatan yang ini ada genus dan famili yang akan saya jelaskan dengan contoh spesies tumbuhan dan hewan. Yang pertama yang kita jelaskan terlebih dahulu pada tumbuhan. Tumbuhan genus ini ada meliputi genus Citrus dan genus Musa. Genus Citrus itu seperti jeruk bali, jeruk nipis, jeruk manis. Sedangkan genus Musa itu ada pisang buah dan pisang serat. Nah, habis itu yang kedua ada famili. Bagian famili ini yang saya ketahui ada 2, yaitu famili Polaceae, itu ada padi, jagung, alang-alang. Dan yang kedua ada famili Zingiberaceae, itu ada kunyit dan jahe. Setelah itu kita akan menjelaskan bagian hewannya. Hewan juga sama, ada genus dan famili. Dan contohnya adalah genus Felis, itu ada kucing leopard, kucing perumahan dengan kucing hutan. Itu sangat berbeda. Dan bagian pada genus Bos, itu genus Bos adalah genus yang kedua, yaitu ada sapi berpunuk, sapi potong, dan perang di Eropa, dan sapi asli Indonesia. Kalau tingkat familinya ada famili Biovadae, itu ada sapi dan kerbau. Sedangkan yang keduanya adalah famili Canidae, itu ada serigala dan rubah. Sekarang mari kita lanjut dengan keberagaman tingkat ekosistem.
Keanekaragaman ini terjadi akibat letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh terhadap perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya, dan alamnya penyinaran matahari. Maksudnya itu alam tersebut apakah dapat penyinaran matahari atau tidak. Dan selanjutnya contoh keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Escaprae dan Barringtonia berbentuk pohon, dan dalamnya ada serangga, burung pantai, dan lain sebagainya yang bisa hidup di pantai. Yang kedua ada ekosistem padang rumput yang terdapat di tempat kering, tinggi, dan didominasi oleh rumput-rumputan. Di sana juga hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Terus ada ekosistem hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon dan liana dan epifit. Hewannya itu yang hidup di sana seperti kera, monyet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ekosistem lumut letaknya di sekitar puncak gunung atau daerah dingin sekitar kutub yang didominasi oleh tumbuhan lumut. Hewannya itu seperti hewan yang berbulu lebat seperti beruang kutub, seperti itu. Oke, itu dari materi dari saya sampai saat ini yang saya ketahui tentang keberagaman hayati. Semoga yang saya sampaikan pada saat ini dapat dicermati, dapat dipahami, dan bisa dipakai dengan baik di sekolah maupun di rumah agar bisa dipelajari. Sekian dari saya materi pada saat hari ini. Terima kasih dan see you.